Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iko Mario Saputra. Pada materi kali ini, saya akan membahas apa itu tentang MAC address atau MAC address. Nah, kita selama ini kan tahu yang namanya itu IP address. Nah, ternyata dalam IP address itu ada yang namanya MAC address. Nah, bagaimana cara kerjanya dan seperti apa format penulisannya, saya akan menjelaskan dalam materi hari ini. Nah, untuk pengertian MAC address itu sendiri, nah MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Nah, MAC address ini merupakan alamat fisik yang melekat secara permanen pada setiap perangkat jaringan seperti laptop, handphone, router, switch, access point, kartu jaringan, atau NCI, atau Network Interface Card. Nah, MAC address ini bersifatnya unik nih, seperti IP lah dibilang. Artinya tidak ada dua perangkat di seluruh dunia yang memiliki MAC address yang sama. Alamat ini itu diberikan oleh pabrik pembuatan perangkat sehingga sering juga disebut sebagai hardware address, physical address, dan burned in address. Nah, jika kalau IP address ini bisa berubah-ubah, MAC address ini bersifat tetap. Untuk MAC address ini atau MAC address itu fungsinya itu untuk identifikasi perangkat di dalam jaringan lokal atau LAN. Nah, ketika sebuah perangkat ini mengirim data pada jaringan menggunakan MAC address untuk menentukan kepada perangkat mana data itu harus dikirim. Contohnya laptop A ingin mengirim file ke laptop B. Nah, switch di jaringan akan melihat MAC address tujuan untuk mengarahkan data perangkat yang tepat. Nah, singkatnya itu ke MAC address ini adalah alamat rumahnya perangkat dalam jaringan lokal. Nah, kenapa ini MAC ada diperlukan? Nah, karena dalam jaringan lokal banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Switch dan access point itu perlu tahu perangkat mana yang sedang berkomunikasi. Nah, maka daripada itu, MAC address ini, MAC address ini memastikan data tidak nyasar ke perangkat lain. Nah, MAC address ini bekerja pada OSI layer 2 pada data link layer. Nah, untuk struktur dan format penulisan MAC address itu sendiri, MAC address ini terdiri dari 8 terdiri dari 48 bit sama dengan 12 digit heksadesimal. Setiap 2 digit heksadesimal memiliki 8 bit atau 1 by bit. Nah, bentuk umumnya ditulis dalam 6 blok, misalnya AA, BB, CC, DD, EE, FF. Nah, atau AA, BB, CC, DE, EE, FF. Penjelasan bagian-bagiannya itu ada AA, BB, CC itu disebut sebagai OU, OUI atau Organization Nelly Unique Identifier. Bagian ini menunjukkan kode vendor atau pabrik, contoh Apple, Intel, TP-Link, dan Dell. Nah, untuk misalnya DE, EEFF ini disebut sebagai NIC spesifik. Bagiannya adalah nomor UNI yang diberikan vendor untuk setiap perangkatnya. Contoh MAC address nyata itu ada 08 348D P 4F 21BC. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun kan berbeda-beda sesuai dengan vendor itu sendiri dan dari vendornya itu sendiri. Nah, sifat MAC address ini dia itu tetap atau fix. Setelah itu karena diset oleh pabrik ya, tidak berubah walaupun IP address berubah. Nah, bisa diubah secara software namanya MAC shaving, bisa hanya di jaringan lokal, bukan internet global, digunakan oleh switch untuk buka MAC address label. Nah, contoh penjelasan sederhananya itu bayangkan kayak MAC address ini itu seperti nomor seri unik setiap perangkat. Nah, kalau di kelas semua siswa itu punya pakai baju putih tetapi kita bisa tahu siapa-siapa dengan melihat nama. Nah, di jaringan komputer itu mengenali satu sama lain dengan lewat MAC address. Kalau di dunia nyata itu mengenali dengan namanya itu sendiri.
Nah, untuk itu kita langsung ke Kisco Packet Tracer-nya untuk implementasinya. Bagaimana melihat uh, MAC address ini pada Kisco Packet Tracer. Kita boleh Kisco. Nah, di sini kita sudah berada di Kisco Packet Tracer-nya. Yang pertama itu seperti biasa kita membutuhkan namanya device yaitu PC 1 dengan PC 0 dengan PC 1. Biasa kita sambungkan dengan kabel otomatis. Setelah itu kita masukkan IP-nya dengan IP 192 192 168 1.1. Sini sampai maksa kita udah otomatis saja itu. Nah, untuk PC 1 ini kita seperti tadi dengan IP address 192 168 172 dengan subnet mask otomatis. Nah, di sini ini apa kau enggak IP IP config. Nah, di sini sudah kelihatan dari kita komen tadi IP config all-nya. Ini adalah cara kedua untuk melihat MAC address-nya itu sendiri itu dengan MAC address sini pada uh, MAC address dari PC yang telah kita koneksikan. Nah, untuk MAC address ini adalah dari PC 1 dan MAC address ini adalah dari PC 2. Seperti itu. Ini bekerja sama, hampir sama saat kita menggunakan di switch. Untuk cara kerjanya itu sendiri, kita bisa lihat di sini kita pakai simulator. Setelah simulator, kita tambahkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Ini cara besarkan. Di sini dari PC 0 ini mengirimkan nilai outliernya. Nah, dari dari layer header search IP dari PC 1 dash ke IP PC 2. Nah, untuk internet headernya itu dia ini oh ini karena sebelumnya udah udah dikenali ya Mac ininya apa namanya MAC address-nya, jadi sudah tahu dia. Jadi kita hapus terlebih dahulu nih. Kita cancel, kita buka. Kita lihat dulu. Kita buka. Setelah itu kita hapus cara ARP RP minden RP minden oh,
exit terlebih dahulu sebenarnya. Oke, deh. Dia mau dia. Dia lama jadi hapus saja. Kita buat dari awal. Kita buat dari awal, kita add device terlebih dahulu. Udah dua PC. Ini untuk mengetahui cara kerjanya dari MAC address itu sendiri. Kita melakukan otomatis. Setelah itu kita isi IP-nya terlebih dahulu. Yang kedua, itu. Hmm, Ini langsung aja kita coba gunakan simulator. Nah, di sini kita bisa lihat untuk PC dari PC 0, sorry, dari PC 2 ingin mengirimkan ke PC 3. Nah, dan uh, header nih dari ini MAC dari PC 2 ingin menuju ke MAC address ke PC ketiga. Namun karena dari PC 3 ini belum mengetahui dari PC 2 ini belum mengetahui MAC address dari PC 3 ini, maka dia mengetikkan dengan kode FFFFFFFF ini, dia itu lebih untuk apa namanya mengirimkan ke semua MAC address. Jadi kalau misalkan di sini ada tetangganya, ada eh, PC 4, PC 5, dia akan bisa terkirim ke PC itu juga. Nah, makanya dia memiliki makanya dia menggunakan kode FFFFFF ini. Mari kita next. Nah, di sini dia akan mengirim kode ERP lagi dari PC 3. Nah, masih seperti itu. Oke, kita next lagi. Next, next, next. Sorry sih jadi kesalahan. Jadi kita ulang lagi. Kita ulang dengan cara delete, delete. Jadi di sini kita tambahin PC-nya lagi, add device, dengan IP yang sama, 1.0, 1.8, 1.1,
setting waktu yang sama. Sini desktop, pemasukan terlebih dahulu IP, terus 192, 168, 2, reseptor yang sama. Nah, di sini boleh kita menggunakan simulator untuk melihat step by step dari pengiriman dari PC 4 ke PC 5. Ini ya ICP-nya gagal, dia akan mengirim RP-nya seperti saya bilang tadi. Nah, dari IP PC 4 ingin mengirim pesan ke IP PC 5. Namun ke sini dia masih kode MAC address-nya itu saya bilang tadi karena dia belum mengetahui. Dia belum mengetahui MAC address dari PC 5. Setelah kita klik selanjutnya. Nah, sini pesan sudah terkirim. Kita buka. Nah, di sini di layer 2 ini dia sudah mengetahui nih dari MAC address dari PC yang dia tuju. Kita cek nih cara ngecek. Oh, kita buka di sini. Kita buka. Kita buka dengan eh, kita buka dengan ipconfig.com. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk MAC address-nya itu sendiri. Ini bisa ya. Nah, di sini nih kita bisa lihat MAC address dari PC 5 yaitu 00DO D 00DO BC C 7A dengan 7A 7A9E. Nah, kelihatan kan? Nah, sudah jelas nih yang dituju ke PC 5. Nih, sudah benar. Oke. Nah, untuk tadi itu kan itu bagaimana kita untuk melihat dan cara proses menggunakan MAC address dengan dua PC. Nah, di sini kita akan bagaimana sih caranya menggunakan MAC address dalam banyak PC dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Nah, yang pertama kita butuhkan yaitu uh, switch. Kita pakai switch.
Tambahkan PC, cukup 3 PC saja atau yang banyak. Sambungkan. Ini kita hapus deh, biar enak. Jadi nggak ada PC 0, jadi langsung PC 1, 2, 3. PC 1, PC 2, PC 3. Nah, ya kita isi di sini untuk IP-nya ya. Misal 10, 10, 10. Nah, ini ya. 0,2, 1,8, 1,1. Setelah itu, kedua, itu dengan 2, itu 68, 1, 2. Setelah ini yang ketiga, PC yang ketiga, terus dengan 2, 1, 8, 3. Nah, di sini kita sudah memasukkan IP-nya. Setelah itu kita tes ping dari PC 1 ke PC 2. Kita tes ping 1, 1, 2, 1, 8, 2. Oh, dan jadi untuk dari ping PC 1 ke PC 2 itu berhasil ya. Ini sudah berhasil, kita cek MAC address-nya. Saya lupa komen ya. Nah, di sini kita melakukan komen ARP A. Nah, di sini sudah kelihatan ya apa namanya? MAC address dari PC2 itu sendiri ini IP-nya dan ini MAC address-nya dengan tipe dynamic seperti itu. Jadi ini sudah berhasil ya. Nah, setelah itu kita coba nih kirim pesan dari PC 1 ke PC 2.
Nah, dia akan sukses. Tapi di sini saya akan coba di mana IP-nya tuh belum uh, sorry, MAC address itu belum diketahui. Nah, tapi saya ingin mengirim pesan ke PC 2. Nah, untuk PC 3 ini bagaimana? Apakah dia akan ikut terkirim dan bisa juga atau tidak? Jadi yang pertama kita hilangkan terlebih dahulu rpmin d ke sorry ke rp min a. Oke, yang nggak ada. Jadi coba kita kirim pesan nih dari sorry, kita simulator dulu. Simulation. Kita simulasi terlebih dahulu em, untuk cara kerja itu sendiri. Oke, jadi sudah ya. Oke, coba kita kirim pesan dari versi satu ke versi 2. Nah, di sini kan si versi satu ini belum mengetahui nih MAC address dari versi 2. Bagaimana ya caranya? Yang pertama itu dia dari versi satu itu mengirimkan ICMP. Nah, sini kita lihat IP-nya ini IP PC 1 dan menuju ke IP PC 2. Nah, untuk layer 2-nya itu sendiri, ah, ini masih eh, sudah diketahui sepertinya. Kita buka dulu min A, oke, RAP min D, valid comment. Oh, bisa kenapa tidak bisa ya? Kalau begitu, kalau begitu, usah dulu deh PC-PC-nya deh. Komen saya tidak terbaca. Oke, cari dulu. Oke, cari set. Oke, kita tambahkan dulu. Oh, udah. Ini kita tambahkan PC. Satu, dua, tiga. Ada PC 4, PC 5, PC 6. Tambahkan kabelnya ke sini, ke sini. Dari sini, colok ke sini. Dari sini, colok ke sini. Oke, ini kita isi dulu IP-nya. 192, 168, 1.4. Kan 1.5. Setelah itu, ini ada dulu, tidak jelas. Kita isi juga IP yang ini. Dua, 1.5.
itu titik 5. Nah, dari berapa tadi? IP configuration. Nah, sekarang kita berjalan ke simulatornya. Kita akan mengirim pesan um, dari PC 4 ke PC 6. Nah, di sini kita bisa lihat uh, untuk layer 2-nya sendiri itu belum ada, in layernya juga belum ada. Karena apa? Karena dari PC 4 ke PC 5 itu belum memiliki MAC address-nya. Ini alamatnya dari PC 4 menuju alamat ke PC 6. Dan setelah itu PC 4 mengirim RAP-nya juga. Nah, di sini dari PC 4 dengan MAC address 001967E B212 menuju ke FFFF yang saya bilang pada sebelumnya. Untuk FFFF itu sendiri dia itu uh, menuju ke semua alamat MAC address. Nah, paket search-nya itu dari IP PC 4 menuju IP PC 6. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu dari PC 4 mengirimkan ARP ke switch. Nah, sini ARP ke switch. Nah, ini dari layer satunya nih port faster dari 01, dari 01, dari port nih dari 01 menuju ke 03. Ini 01 nih, ini 03. Seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan taks. Nah, untuk pengiriman ke PC 6 itu berhasil. Pekana set paket CRC168. Nah, berhasil nih dikirimkan ke PC 6 dari PC 4. Nah, untuk PC 5 itu sendiri, kenapa dia ada XX warna merah? Kenapa? Karena tujuan IP dari PC 4 itu menuju ke PC 6. Sedangkan PC 5 ini tidak disebut, maka dia tidak bisa menerima pesan. Makanya dia memiliki uh, nih bisa dilihat nih di sini nih pada layer 2 ini kan dari tujuannya nih dari IPVC 4 menuju IPVC 6, sedangkan PC 5 ini tidak disebut, maka dia error seperti itu, tidak dapat menerima pesan. Nah, kurang lebih untuk cara atau proses pendirian MAC address itu seperti ini dalam lingkup PC banyak seperti itu. Nah, oke di sini bagaimana nih? Saya kan membuat praktek lagi, bagaimana jika dari PC 4 ke PC 5 ini si switch-nya ini belum mengetahui MAC address-nya. Nah, kalau untuk kita cek MAC address-nya terlebih dahulu dari uh, sini, kita buat RAP, ARP, min A. Nah, ARP, min A. Hmm, oke, ini kan dari PC 6 ini sudah mengetahui RAP-nya dan juga PC 4 juga telah mengetahui RAP-nya. Namun untuk di switch itu sendiri dia ini sudah mengetahui IP yang karena tadi sudah terkonfigurasi. Bagaimana jika si switch ini tidak mempunyai RAP-nya dia sendiri? Bagaimana apa dan apa yang akan terjadi? Kita clear dulu. Clear. Ah,
clear MAC address table. Lagi kita klik clear MAC address table. Si address table invalid pada kita show lagi, coba kita show valid table. Nah, di sini dari switchnya itu sendiri belum mengetahui nih, kita karena kita hapus, dia belum mengetahui MAC address dari PC 4 ke PC 6. Mari kita coba kirim pesan dan apa yang akan terjadi. Oke, di sini PC 4. Nah, ini di outlayernya ini dari PC 4 ke destinasinya ke PC 6. Oke, layer 2-nya sudah mengetahui MAC address-nya. Namun untuk selanjutnya kita lanjut lagi untuk melihat di bagian switch-nya. Nah, ini dari PC 4 mengirim ICMP ke switch. Nah, untuk switch-nya, untuk layer 2 ini B212 ini MAC address dari PC 4 menuju 4D E9 ini ke PC 6. Nah, di sini uh, untuk switch-nya itu sendiri dia melakukan pengiriman ke dua, yaitu ke pas FA02 dan ke FA03. Dia mengirimkan ke semua line karena dia belum mengetahui nih MAC address dari dari CP. Dia belum mengetahui tidak bisa dibuka. Belum mengetahui MAC address dari PC 4 dan PC 6. Jadi kita lanjutkan. Nah, dia dia di sini. Nah, nah, kita lihat dulu dari yang tadi. Nah, seperti saya bilang tadi, nah ini switch mengirim ke PC 6. Nah, di sini untuk outlayer PC 6 dia sukses karena dia tahu alamat yang dituju itu diri dia gitu. Namun kalau untuk PC 5 nih outlayer tidak ada balasan. Kenapa? Karena dia tahu pesan ini bukan untuk dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang broadcast. Nah, di mana broadcast itu seperti tadi, di mana untuk eh, misal saya pengen mengirim pesan dari PC 4 ke PC 6, namun si switch ini mengirim pesan ke semua PC. Nah, itu dinamakan broadcast. Jadi kita akan tambahkan PC di sini. Kita delete terlebih dahulu. Kita masuk ke real time. Kita tambah lagi PC lebih banyak. Ini tidak usah diisi IP-nya ya. Oke, apa-apa bisa diisi IP. Nah, yang penting kita hubungkan kabelnya. Nah, di sini
kita masuk ke simulator terlebih dahulu. Kita coba kirimkan pesan lagi dari PC 4 ke PC 6. Sorry sorry, ini belum. Kenapa belum? Karena tadi eh, si PC 4 dan Switch ini masih, dan PC 6 ini masih mengetahui MAC address-nya sendiri. Jadi kita buat RAPA, jadi kita RAP min D, kita RAP min A, yang ada kita buka di sini RAP min A, yang ada kita buka RAP A, RAP min D, kita delete. Nah, kita lagi RAP A, oke, sudah tidak ada. Di switch juga kita buka, so kita clear. Itu kita show lagi. Masih ada. Kita clear make address table. Kita show make addressnya masih ada. Terus coba kita cek, kita paste. Tidak sebagian dulu coba. Pokoknya teksnya dia tidak typo. Clear kan. Oh, kita sepertinya harus masuk ke mode lebih dahulu. Kita clear, naik, dan kita di sini langsung aja. Nah, sini kita show lagi. Nah, di sini sudah terhapus ya. Jadi saya yang salah, saya lupa masuk ke level user selanjutnya. Langsung kita kirim saja pesan dari PC 4 ke PC 6 lagi. Nah, di sini dari PC 4 mengirim ICMP-nya, dari CMP, dari alamat IP PC 4, kemudian destinasinya PC 6. Setelah itu HRP-nya, nih HRP-nya sebut broadcast. Kenapa? Karena dia mengirim ke semua alamat atau ke semua PC dalam satu switch atau satu ruangan lah dianggapnya. Setelah itu coba kita next. Nah, dia akan si PC 4 akan mengirimkan RAP ke switch. Nah, dari switch itu dia bakal mengirim ke semua PC yang ada. Nah, ini disebut broadcast. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, seperti saya bilang tadi, kenapa untuk PC yang lain ini dia uh,
tidak menerima pesan karena PC-PC lain ini tahu kenapa? Tahu bahwa dia ini uh, bukan IP yang dituju. Untuk dari PC4 itu sendiri dia menuju ke IP destination 1.6. Sedangkan yang lain ini bukan 1.6 berarti dia tidak bisa atau tidak menerima. Nah, itulah disebut dengan IP broadcast. Oke. Oke, sekian video dari saya. Tunggu video selanjutnya dari saya. Sekian dan terima kasih.